Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim ajma'in. Wa la udwana illa 'alal zalimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Kita akan mempelajari dan melanjutkan beberapa wasiat yang ditulis oleh Al-Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad dalam kitab beliau yang bernama Al-Wasaya An-Nafi'ah, wasiat-wasiat yang bermanfaat. Kemarin kita masuk ke dalam Khatimatul Wasiyah, masih di dalam penutup wasiat beliau. Dikisahkan di sini waqala rajulun li Hatim al-Asam. Ada seorang yang berkata kepada Hatim al-Asam. Hatim ini adalah orang sufi, orang alim, punya ilmu, dan dia adalah orang yang soleh. Sampai dijuluki Al-Asam. Asam itu pura-pura tuli. Karena disebutkan dalam riwayat dalam kitab Ar-Risalatul Qusyairiyah itu, beliau adalah seorang yang berdagang, kemudian datang seorang wanita yang menawar dagangannya. Belilah kalau bahasa kita sekarang. Tiba-tiba wanita tersebut terdengar suara. Mungkin suara yang bikin malu wanita, buang angin atau apa, sampai fastahyat, sampai menjadi malu wanita tersebut karena keluar suara tersebut di hadapan Hatim. Maka dengan sigapnya dan keluasan ilmunya, Hatim saat itu langsung pura-pura tuli, seakan-akan tidak mendengar suara yang keluar dari dalam wanita itu. Akhirnya ditanya, kam thamanu hadza, berapa harganya barang ini? Kata Hatim, apa? Ana ma asma kalamaki. Saya tidak mendengar ucapanmu, wahai perempuan. Kata yang perempuan, alhamdulillah, untung ditutup sama Allah. Kalaupun suaraku terdengar tadi itu yang keluar dari badannya, aku akan malu. Semenjak itulah Hatim berpura-pura tuli karena menjaga aib satu orang wanita tersebut. Fasumya al-Asam, maka dijuluki dengan Hatim yang pura-pura tuli. Dikisahkan di sini qala rajulun li Hatim al-Asam. Bertanya seseorang kepada Hatim al-Asam, min aina ta'kul? Wahai Hatim, kau makan dari mana? Qala min khazanatillah. Ya, dari rezekinya Allah, dari lemarinya Allah, dari semua yang Allah berikan kepada saya. Karena mengatakan dari Allah, laki-laki tadi itu mengatakan faqala lahu yulki 'alaikal khubzu minas sama'. Berarti kalau Allah ngasih rezeki itu berarti Allah lempar itu rezeki ente dari langit turun begitu. Faqala Hatim menjawab, lau lam takunil ardu lahu lakana yulkihi 'alayya minas sama'. Kalau tidak ada bumi ini ya yang Allah jadikan sebagai tempat kita cari makan, seperti tumbuhan, pertanian, nelayan, ya. Kalau tidak ada ini semua, mungkin Allah akan kasih rezeki itu langsung dari langit. Faqala lahu, dan mengatakan orang tadi itu, antum taqulunal kalam, kau ini mengatakan ucapan yang aneh wahai Hatim. Ya. Kau ini berkata sesuatu yang enggak masuk akal. Faqala, berkata Hatim, wa hal nazala minas sama'i yakni 'alal anbiya ghairal kalam? Bukankah yang turun dari langit tadi itu kepada para nabi juga ucapan? Ya. Semua kan ucapan, wahyu itu kan berupa ucapan lalu ditulis di dalam kitab. Karena sudah dijawab terus omongannya oleh Hatim tadi itu, faqala ana la aqwa 'ala mujadalatik. Kalau begitu saya malas debat sama kamu wahai Hatim. Faqala lahu Hatim mengatakan li annal batila la yastaqimu 'alal haq. Iya memang orang kalau salah itu enggak mau benar, keras kepala dia.
Fansorofa, maka pergi orang tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya Allah memberi kepada kita rezeki tadi itu dengan perantara wasail, ya. Yang mana semua yang kita makan, malbas kita pakai, markub, sesuatu yang kita naiki, maskan yang kita tempati, kulluhu minallah. Semua harus kita percayai dari Allah. Kemudian waqala Ibrahim Al-Khawas, berkata Ibrahim Al-Khawas, al-ilmu kulluhu fi kalimataini. Semua ilmu itu mencakup di dua hal. Yang pertama, la tukallafu ma kufita, yakni minar rizq, wa la tudayyi'u mastukfita, yakni minal amal. Pertama, la tukallaf ma kufita. Jangan kau paksakan apa yang tidak kau punya. Makan itu sesuai keadaan dan kebutuhan ente. Ente punya uang segini, sudah makan segini. Ente punya budget, ya, untuk makan sekian, untuk pakaian sekian, jangan lebih. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah nggak suka sama orang yang berlebihan makanannya. Bahkan kalau kita lihat orang-orang dulu, itu dikatakan aib, sangat hina kalau dia seorang syekh, seorang ustadz, yang kalau makan tadi itu punya lauk sampai 2. Itu, sampai seperti itu. Kalau misalkan ustadz, makannya lauknya 2. Bayangkan itu. Kita orang sak kuwae ya, dodoe kabeh wis. La tukallaf ma kufita, jangan kau paksakan apa yang tidak kau cukupi, yakni minar rizki, wala tudayyi mastukfita, dan jangan sia-siakan apa yang kau amalkan. Itu ilmu itu. Mencakup 2 hal. Yang kau punya jangan kau habiskan semua. Amalmu tadi itu jangan kau sia-siakan. Dengan cara apa? Mungkin i'jabul mar'u binafsi, kata Nabi, ya. Dia takjub dengan sifatnya sendiri, atau mungkin dengan sum'ah, senang dipuji, atau mungkin riya, beramal karena orang lain. Jangan. Wa qala Sahal bin Abdullah As-Sufi, berkata Sahal bin Abdullah As-Sufi, man sofa minal kadari wamtala'a minal ibari wastawa indahu adh-dhahab wal madari istaghna billahi anil bashari. Kata beliau, Sahal bin Abdullah, kau mau merasa cukup dari makhluk, nggak butuh sama makhluk. Ya, kadang orang tuh bilang, mau nggak butuh sama ente ini, nggak butuh, anak-anak nanti anak butuh apa sama ente? Semua butuh sama orang itu. Ya, orang tuh kalau sudah merasa butuh sama Allah itu lain. Inna sidqaluh alaim, semua itu ada tandanya. Coba lihat orang ulama tadi itu, kiai, kalau sudah makomnya tinggi di hadapan Allah, bukan tidak butuh sama orang, tapi Allah jadikan orang-orang itu butuh sama dia. Iya, jadi jangankan minta sama orang, terlintas di hati, keretak di hati, pengen gini, datang orang itu. Siapa yang nyuruh datang? Allah. Lah, kata beliau resepnya, agar kita dikatakan istaghna billahi anil bashari, nggak butuh lagi sama manusia, butuhnya sama Allah. Kata beliau pertama, man sofa minal kadari, orang yang hatinya bersih dari kotoran hati. Gak ada sifat hasud atau iri atau sombong, sifat pelit, sifat ujub, bangga diri, atau sifat sum'ah, senang dipuji. Apapun yang mencelakakan manusia. Wamtala'a minal ibari, dan hati ini penuh dengan pelajaran. Hatinya luas. Ya, sama muslim tadi itu husnudzon terus. Sangkanya baik. Kalau ada sesuatu yang terjadi, sekiranya dia komentar, ya, bermanfaat komentarnya, dia ngomong, kalau enggak, dia ngambil pelajaran. Oh, mungkin begini, mungkin begini. Dan tidak ada, tidak langsung, ingkar kepada satu masalah. Hatinya luas. Luas itu ketika ada perdebatan terjadi, sama-sama dipelajari. Harus begitu. Ente dimusyawarai sama orang untuk urusan pernikahan. Jangan dengar sepihak. Dengarkan dari A dulu. Marhaba, gitu ya, thayyib. Ente minta ana untuk menyelesaikan permasalahan atau cuman hanya nampung saja, jadi tempat curhatan. Udah, ana cerita sama antum biar antum ngasih solusi sama kita ini.
Toyib. Coba harimnya antum, mana pengen dengar dari pihak sana. Terserah yang ngomong siapa. Dengarkan. Baru diputuskan. Ada namanya luwes. Ya, enggak sampai langsung suratul i'tirad. Tahu-tahu ingkar. Oh, ini berarti bojomu salah iku. Nah, enggak bisa gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga yang paling sulit, apa? Wastawa indahu dzahab wal madari. Ketika sama. Ya, ketika perasaan itu mengatakan sama antara emas dengan batu. Maknanya sama duniawi sudah lesu wesan. Ya. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Yang namanya duniawi tadi itu awalnya main-main, lalai, zina itu hiasan, tafakhur saling bangga, takatsur saling memperbanyak aset semuanya. Kama thali ghaithin a'jabal kufar nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama. Duniawi itu pertama kali seperti orang nanam padi. Ya, ketika nanam pertama kan ijo kabeh kan. Seneng delok. Apik yo. Ini sawahku ya, difoto kadang. Tapi thumma yahiju fatarahu musfarran. Kelamaan kok kuning. Loh, kelamaan kok putus-putus, pecah-pecah. Duniawi seperti itu. Orang pertama kali megang uang, megang aset, harta, jabatan, wah, ini loh aku. Ini loh saya, ini loh aset saya di sini, ini gini. Nanti lama-kelamaan fayakunu musfarran, menjadi kuning. Ya Allah, ternyata gini ya. Enggak lama ya. Kesenangannya tadi itu semu. Bahagianya itu pura-pura. Enggak ada hakiki. Tsumma yakunu hutama, baru nyesal, ya Allah, nyesal. Ada. Ketika sudah merasa sama duniawi harta dengan batu, ibaratnya tidak ada lagi qimatud dunya, harganya duniawi, baru dengan tiga hal ini, ketika hatinya bersih, hatinya luas, yang ketiga sama, tidak ada lagi hubbud dunya, cinta duniawi, bagaimana? Istaghna billahi anil bashari, sudah nggak butuh lagi sama manusia, butuhnya sama Allah. Ya, dan ini harus orang soleh loh ya, gak harus orang soleh. Mungkin ba'duhum pakaian bukan pakaian orang soleh, cuman orangnya mungkin diberi oleh Allah sifat seperti ini. Sebagai contoh ada satu orang kemarin saya ketemu, dia bilang saya ini punya perusahaan, orientasi pemikiran saya seperti orang-orang sebelum saya. Gimana? Nanti ketika sudah pensiun, punya aset, villa, mansion, punya apartemen, semuanya. Terus mobil yang mewah, menikmati apa yang saya kerja selama puluhan tahun. Anak punya aset sendiri, semuanya. Tapi ketika saya sudah saat ini dan sebelumnya sudah mendekat ke pengajian, dekat ulama, saya begini, pemikiran berbeda. Saya pikir ini nggak dibawa mati. Tapi kalau kita pergunakan untuk manfaat ukhrawi, akan manfaat sama saya. Ya, akhirnya buat pengajian di pabrik itu. Buat pengajian. Cabangnya banyak di Indonesia. Buka di sini. Dia yang biayai semuanya. Dan harus laporan setiap pengajian, materinya apa. Dipilih bukan orang-orang yang ngisi itu, orang-orang yang ahli bid'ah, yang model-model kayak mereka-mereka tadi itu, yang keras, ekstrim, enggak. Yang lembut, sufi yang dipilih itu. Sampai akhirnya dia bilang ke saya, Habib, doakan saya punya aset di daerah Kediri, ya besar, berapa hektar gitu. Saya mau bikin perumahan, tempat usaha, semuanya itu insya Allah paling besar itu se-Jawa Timur nanti. Nah, anak saya awal saya pondokkan memang, sekarang saya kuliahkan di luar negeri. Apa tujuannya? Saya bilang kamu harus jadi orang kaya. Untuk apa? Untuk membantu para dai yang ada. Nah, kenapa saya bilang begitu, Habib? Karena maaf, saya sudah tidak minat lagi dengan apartemen, dengan mansion, dengan mobil mewah, atau nanti ketika sudah besar punya perusahaan lebih besar. Enggak. Saya maunya sekarang apa yang saya punya, saya nikmati nanti di kemudian hari setelah saya wafat tadi ini.
Kan bagus gitu. Orang soleh bukan. Saya tanya, apa sudah mulai? Sudah, perumahan sudah mulai jalan. Anak saya sudah lulus, pondok ini mau kuliah. Saya bilang harus kamu sukses. Dan wasiat ayah, bantu para dai yang lagi bangun itu. Siapapun mau dakwah kemana, biayai. Apa yang dibutuhkan, kamu harus backup semuanya. Masya Allah, siapa yang nyangka, ya enggak? Hakadha wa qala sirri as-saqati man arafa Allah 'asha wa man ahabba ad-dunya tasha wal 'aqilu 'ala nafsihi fattasha wal ahmaq yaghdu wa yaruhu filasha. Sirri as-saqati, beliau mengatakan man arafa Allah 'asha, orang yang mengenal Allah dia hidup. Ya. Dia hidup. Orang ini kalau tidak kenal Allah mati hakikatnya. Bukan mati secara zahir, tapi mati secara batin. Sampai disebutkan wal jahiluna mamata qabla mautihim wal alimuna wa in matu fa ahya'u. Orang jahil itu hakikatnya mati sebelum matinya mereka. Gak dianggap sama orang. Gak ada yang noleh dia. Tapi orang alim tadi itu hidup, ya, hidup meskipun meninggal jasadnya. Wa in matu fa ahya'u. Lah, orang yang mengenal Allah itu orang yang hidup. Orang yang tidak mengenal Allah tadi itu mati. Makanya kata Sayyidina Ali, an-nasu niyamun fa idza matu intabahu. Orang itu tidur semuanya, lalai semuanya ini. Ketika sudah wafat, baru dia sadar, baru dia bangun dari tidurnya. Oh gini ya, akhirat ini betul-betul ada ya. Ya enggak, wa inna sa'ata lahaq, akhirat itu ada, wa annal qabra haq, kuburan itu ada. Kemudian wa anna na'imahu haq, kenikmatan kubur itu ada, wa anna adzabahu haq, azabnya kubur itu ada. Semua ada ternyata ya. Wa man ahabba dunya tasha, orang yang cinta duniawi tasha, rugi. Percuma, ya. Cinta duniawi rugi. Punya duniawi enggak masalah. Yang jadi masalah cinta duniawinya, perasaan cinta mengagungkan duniawi di sini yang bermasalah. Orang soleh banyak yang kaya. Sayyidina Abdurrahman bin Auf kaya. Ya. Sayyidina Abu Bakar Siddiq kaya. Sayyidatuna Khadijatul Kubra kaya. Tapi mahabbah kepada duniawi enggak ada di sini. Sama istawa bainadz dzahab wal madar, sama kayak tadi itu. Wal aqil ala nafsihi fattasha, dan orang yang berakal kepada dirinya. Siapa orang berakal? Orang yang mendahulukan kehidupan ukhrawi daripada duniawi. Fattasha, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Ya. Apa kata Allah? Bukan orang berakal itu orang yang cerdas, orang yang zaki, jenius, atau yang punya titel banyak, bukan. Atau dia yang punya penemuan, profesor, bukan. Orang yang berakal itu yang mengedepankan kehidupan setelah ini daripada kehidupan sekarang ini. Apa kata Allah? Lau kunna nasma'u aw na'kilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Lau kunna, kalau kami, andai kami tadi itu berakal, apa? Bukan pinter ya, kalau kami berakal, ma kunna fi ashabis sa'ir, kami nggak bakal menjadi penduduk sa'ir, neraka di sini. Kalau otak sehebat apapun, tapi tidak mengedepankan kehidupan akhirat, percuma. Wal ahmak, adapun orang yang bodoh, nah orang yang bodoh ini bukan orang yang tidak bisa baca tulis, bukan orang yang strata pendidikannya rendah, bukan. Ahmak itu adalah orang yang mengedepankan duniawi daripada ukhrawi, kebalikannya. Mengedepankan duniawi daripada kehidupan selanjutnya. Wal ahmak yaghdu wa yaruhu filasha. Adapun orang bodoh tadi itu pergi datang filasha dalam kerugian, enggak dianggap sama orang. Ya. Wal iyadu billah. Wa qalat Abu Sulaiman Ad-Darani. Berkata Abu Sulaiman Ad-Darani, "Idza tadatin nufus tarkal atham, jalat fil malakut wa raja'at ila arbabiha bi taraifal hikmah min ghairi ay yu'adda ilaiha alimun ilmahu." Kata beliau, apabila jiwa ini sudah biasa menjauhi maksiat,
maka akan bersinar di alam malakut. Dan dia, jiwa ini akan kembali kepada pemiliknya dengan berbagai keuntungan, tanpa dipelajari dengan ilmu apapun. Intinya kalau orang itu menjauhi maksiat, Allah akan cinta kepadanya. Ketika Allah cinta kepadanya, jiwa dia, nafasnya dia, jiwa dia tadi itu akan kembali rindu kepada pemiliknya. Siapa? Allah. Lihat apa kata Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang sudah mutmainnah, tenang, sudah pasrah kepada Allah dengan takdirnya. Apa kata Allah? Irji'i, pulanglah kamu. Ila rabbiki radiyatan mardiyah, menuju kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Terus, fadkhuli fi ibadi, ayo kumpul bersama hamba-hamba yang soleh. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Hakadha. Wa qala al-Junaid nafa'allahu bih, berkata Imam Junaid, ma akhadna at-tasawwufa 'anil gil wal gal, walakin 'anil ju' wa tarkid dunya wa qat'il ma'lufati wal mustahsanat. Kata Imam Junaid al-Baghdadi, kami tidak mengambil ilmu tasawuf ini, sufi tadi itu, dengan gil wal gal. Katanya begini, katanya sufi begini. Sufi itu katanya nggak mandi selama 20 tahun. Sufi itu katanya harus compang-camping. Sufi itu tidak memperhatikan pakaian zahir. Enggak begitu. Walakin kami ngambil yang namanya sufi tadi itu anil ju'. Biasa lapar sufi itu. Wa tarkid dunya. Kami ninggalkan kehidupan duniawi yang megah, yang menipu seperti ini. Wa qat'il ma'lufati wal mustahsanat, dan kami memutus sesuatu yang kami sukai dari hal yang mubah. Itu kita ambil sufi. Apa sih sufi itu, tasawuf itu? Kata Habib Umar, at-tasawwufu khuluqun. Sufi itu akhlak. Ya. Idza zada 'alaika fit takhalluq zada 'alaika fit tasawuf. Kalau ente nambah akhlak, ente nambah sufi. Kalau ente akhlaknya berkurang, kesufian ente berkurang. Sufi itu bukan pakai baju compang-camping, imamah, tasbih kemana. Lah, bukan seperti itu. Sufi itu akhlak. Akhlak itu di situ ada mujahadah, pembersihan hati, tazkiyah, ada ilmu di situ, ada dakwah kepada Allah. Itu sufi semuanya itu. Itu akhlak itu begitu semuanya. Wa su'ila ba'duhum anit tasawuf. Ada seorang ulama ditanya, bagaimana sih tasawuf tadi itu? Faqala, beliau mengatakan, huwal khuruj min kulli khuluqin dani wad dukhul fi kulli khuluqin sani. Keluar dari akhlak yang jelek, masuk kepada akhlak yang baik. Memang sufi begitu. Sufi itu akhlak. Orang ngaku sufi enggak, apa tidak mengedepankan akhlak, bukan sufi ada. Qala Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu taala anhu, bika la nasil wa la budda minka. Man arafa ma yutlabu hana alaihi ma yabdhul. Kata beliau, tanpamu tidak akan sampai dan wajib bersamamu. Man arafa ma yatlub hana alaihi ma yabdhul. Kalau orang mengetahui apa yang dia cari, dia akan mengorbankan apa yang dia punyai. Ya, maknanya berapa mahal surganya Allah Subhanahu wa taala. Surga itu enggak ada yang gratis. Wad dunya mahi mizah, dan namanya duniawi tadi itu, kehidupan ini bukan main-main. Ya. Kami tidak menjadikan kehidupan kamu itu, kami tidak menciptakan kamu tadi itu abathan. Kemudian waqala nafa'allahu bih, Syekh Abdul Qadir juga berkata, kun ma'al haqqi ka'an la khalqah. Hidup bersama Allah seakan-akan tidak ada makhluk lain. Wa kun ma'al khalqi ka'an la nafsin, dan hiduplah bersama manusia seakan-akan kau tidak punya apa-apa. Fa idza kunta ma'al haqqi ka'an la khalqa wajadta wa arafta. Kalau kau bersama Allah terus seakan-akan menafikan makhluk, kau akan tahu dan kau akan mengenal siapa Tuhanmu. Wa anil kulli fanaita, terhadap alam semesta tadi itu akan fana. Kau mengatakan semuanya sia-sia, enggak ada manfaatnya. Wa idza kunta ma'al khalqi ka'an la nafsa, jika kau hidup bersama manusia, kau merasa tidak punya dirimu, kau orang yang tawadhu,
adalta wattaqaita, kau akan menjadi orang yang bertakwa, wa minat tabi'ati salimta, dan dari perbuatan dosa atau akhlak yang buruk kau akan selamat. Maknanya beliau meminta kepada kita, pertama, fokuslah kepada Allah, jangan fokus kepada makhluk. Kedua, berkumpullah dengan manusia dalam keadaan tawadhu, jangan sombong. Dari situ kau akan dapat buahnya. Ya. Kemudian waqala Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu taala anhu, "Awsani habibi." Faqala, berwasiat kepadaku kekasihku apa? La tankul qadamaika illa haitsu tarju thawaballah. Wahai umat manusia, jangan kau langkahkan kakimu kecuali yang di situ ada pahalanya kepada Allah. Wala tajlis, jangan kau duduk berkumpul illa haitsu ta'man ghaliban min ma'siyatillah, kecuali dudukmu itu selamat dari maksiat kepada Allah. Wala tashab illa man yadulluka 'ala Allah, jangan berteman kecuali dengan orang yang bisa menunjukkan engkau dengan Allah. Au ala amrillah, atau dengan perintah-perintahnya Allah, tapi beliau katakan apa? Wa qalilun mahum, sedikit yang begini. Ya. Sedikit yang punya sifat seperti ini. Jangan berjalan kecuali berpahala. Bahkan di antara tarbiyahnya Habib Umar punya murid yang kita kenal sekarang, Habib Ali Jufri ya. Habib Ali Jufri itu pernah dulu megang perizinan ketika di Darul Mustafa. Mau izin kemana, itu Habib Ali Jufri yang apa? Yang mencatat. Tiba-tiba ada satu orang bilang sama beliau, Habib, saya mau izin. Kemana? Mau ziarah-ziarah. Keluar Tarim, semuanya keliling. Terus, kata beliau, apa nggak bisa ditunda? Nggak bisa, Habib, pengen banget. Dan ada waktu sebelum saya safar pulang ke Indonesia. Kata beliau, dengan satu syarat. Apa? Niatkan mulai kau keluar dari Darul Mustafa tadi itu, setiap langkahnya dakwah kepada Allah. Nggak bisa dengan lisanul maqal, dengan ucapan, minimal dengan lisanul hal, keadaanmu, pakaianmu. Yang kau pakai rida itu sunnah. Barangkali itu mengajak kepada orang. Kau pakai imamah. Ya, kalau sekarang, zaman sekarang kita nggak bisa melihat Rasul, kita melihat pewarisnya Nabi Muhammad. Ya. Dengan seperti itu setiap langkahmu menjadi pahala. Sama yang dikatakan beliau, wala tajlis illa haitsu ta'man ghaliban min ma'siyatillah, jangan duduk kalau itu di situ merugikan kamu. Apa? Duduk bersama orang-orang yang lalai, riba, bahkan namimah, ngomong masalah politik, iya, kadang tengkar, bela partai fulan, kosong ini, kosong itu. Terus yang faedah di atas, ente rugi, gak dapat apa-apa. Terus wala tashab illa man yadulluka 'ala Allah, jangan berteman kecuali orang yang bertakwa bisa menunjukkan kamu kepada Allah. Makanya dikatakan manjalis janis. Orang yang duduk dia akan sama dengan teman duduknya. Almar'u 'ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang akan sama dengan agama temannya. Agama loh. Nabi mengatakan bukan cuma wataknya akan merubah, tapi agama. Falyanzur ahadukum man yukhalil, lihat kepada siapa dia berteman. Bahkan kata Sayyidina Ali, saya tahu orang ya lewat temannya. Fulan A sama B akrab. Pengen tahu A, jangan tanya sifatnya seperti apa. B, ya, tanya sama orang gimana sifatnya B. Oh, ada khabith, ini anak jalanan ini, gak tahu sholat, ini begini. Terus A kurang lebih. Au ala amrillah, atau bisa menunjukkan kepada perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya anil mar'i la tas'al wasal an qarinih. Untuk seseorang jangan tanya, tapi tanya temannya. Innal qarina bil muqarin yaqtadi. Sebab teman dengan satunya akan saling mengikuti. Innat tiba'a yurithu tiba'a. Watak itu akan saling mewarisi. Ya, anak-anak kita dijaga, siapa temannya. Ya. Ada satu orang didik anaknya di rumah, masya Allah, ngajinya, tata cara sholatnya, sekitar mungkin 6 tahun dia didik. Setelah itu
dia sekolahkan di sekolah yang salah. Ya, mungkin sekitar 1 tahun. Subhanallah, dirubah. Yang 6 tahun itu ngerubah bisa dirubah dalam setahun. Pulang dari pondok pesantren beda, cara berpakaian beda, ya, jenggotnya nggak serapi dulu, kalau ngomong ketus, kasar, sampai ketika ada pembacaan Maulid Nabi di tetangganya dia bilang, mahalul qiyam ngadeg, dalile ka ono ngadeg. Bayangin tuh, 6 tahun itu seakan-akan tidak berbekas, 1 tahun. Dididik sama siapa? Orang tuanya? Bukan. Sama gurunya dan teman-teman sekitarnya. Berubah. Ini akidah. Itu disekolahkan di sekolah mungkin ahli bid'ah. Yang mengharamkan maulid, yang mengharamkan ziarah kubur, bisa berubah dalam setahun. Lalu bagaimana kalau disekolahkan di tempat orang kafir, iso murtad? Hakada. Maka dari itu hati-hati, ini termasuk daripada wasiat-wasiat Imamul Haddad yang beliau menukil dari ucapan ulama-ulama salafun saleh. Mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan satu persatu apa yang diwasiatkan oleh beliau dan bisa menjadi bekal kita dalam kehidupan sehari-hari. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.